Halo Sobat Accurate, bertemu kembali di channel Mastering Accurate. Channel kesayangan Sobat Accurate yang ingin belajar dan mahir menggunakan Accurate. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan fungsi inventory adjustment yang ketiga, yaitu sebagai hasil dari proses job costing atau pembiayaan pesanan. Perlu Sobat Accurate ketahui sedikit tentang fitur job costing atau pembiayaan pesanan yang ada di Accurate 5. Fitur job costing atau pembiayaan pesanan mirip dengan proses manufaktur sederhana, di mana fitur ini kita dapat gunakan untuk memproses bahan-bahan tertentu, ditambah dengan biaya atau expense, kemudian akan menjadi produk lain ataupun produk jadi sebagai hasil keluarannya. Selain untuk produksi, fitur job costing juga dapat digunakan sebagai proses assembling dan disassembling. Misalkan jika Sobat Accurate memiliki usaha pabrik sepeda misalkan, di mana proses bisnisnya hanya merakit komponen-komponen, kemudian di finishing menjadi sepeda, maka proses bisnis perakitan sepeda tadi dapat menggunakan fitur job costing. Atau jika Sobat Accurate memiliki bisnis repacking suatu barang, misalkan menjual minyak goreng, di mana Sobat Accurate membeli dalam kemasan drum, kemudian di repacking dalam satuan-satuan kecil, misalkan kemasan 2 liter atau 1 liter, maka Sobat Accurate juga dapat menggunakan fitur job costing untuk memproses dari kemasan drum menjadi kemasan repackingnya atau kemasan yang lebih kecil. Kita coba langsung praktikkan. Misal kita memiliki usaha yaitu perakitan sepeda, di mana untuk membuat sepeda tipe A dibutuhkan komponen yaitu rangka sepeda tipe A, kemudian roda dan juga stang. Lalu nanti ada biaya rakit untuk memproses perakitan tadi menjadi sebuah sepeda. Sebelum Sobat Accurate membuat transaksi job costing atau pembiayaan pesanan, pastikan Sobat Accurate sudah membuat satu akun, yaitu akun persediaan dalam proses. Akun ini yang nanti akan menjadi penampung pada saat proses job costing atau pembiayaan pesanan. Di sini kita buat misalkan yaitu tipenya adalah inventory atau persediaan, namanya adalah persediaan dalam proses, kemudian klik OK. Selanjutnya, untuk mulai mencatat proses pembiayaan pesanan atau job costing, Sobat Accurate bisa klik menu inventory, kemudian bukalah job costing. Sobat Accurate masukkan tanggal transaksi dan juga nomor untuk job costingnya. Kemudian pada bagian job cost account, masukkan yaitu persediaan dalam proses. Lalu description-nya, misal Sobat Accurate akan membuat 3 unit sepeda. Lalu pada bagian item, masukkan komponen-komponen untuk membuat sepeda tadi. Misalkan yaitu rangka, kita membutuhkan 3. Kemudian untuk roda, karena 3 kita butuh 6. Lalu stang, kita butuh 3. Di sini pada bagian cost akan otomatis keluar sesuai dengan actual cost dari persediaan yang diambil. Nah, Sobat Accurate bisa perhatikan di sini. Contohnya misalkan rangka, jika kita lihat di master barang, untuk rangka di sini memiliki cost per unit adalah 1 juta. Sehingga pada saat diambil 3 unit, maka cost yang keluar adalah 3 juta. Demikian juga dengan roda dan juga stang. Di sini akan muncul cost-nya sesuai dengan actual cost ataupun harga modal dari komponen-komponen yang diambil. Lalu pada bagian expense, kita dapat memasukkan biaya perakitan atau biaya-biaya lain yang berkaitan dengan proses perakitan sepeda tadi. Di sini misalkan biaya gaji perakitan. Nah, kita misalkan masukkan yaitu nilainya untuk membuat satu sepeda biaya perakitannya 200.000. Berarti misalkan jika kita ingin membuat 3, kita masukkan misalkan 600.000.
Nilai pada bagian amount ini adalah nilai yang sifatnya masih kita standarkan atau istilahnya kita estimasikan. Jadi nanti bisa terjadi selisih pada saat nanti kita melakukan pembayaran kepada karyawan bagian perakitan. Jika nilainya sama, otomatis tidak terjadi selisih. Jika nilainya berbeda, misalkan lebih rendah atau lebih tinggi, maka bisa terjadi selisih di akun biaya gaji perakitan. Baik, selanjutnya jika kita sudah selesai mengisi informasi komponen dan juga beban yang akan digunakan untuk membuat 3 unit sepeda, kita bisa klik simpan. Nah, jika kita ingin melihat jurnalnya, di sini Sobat Accurate bisa perhatikan, jurnalnya adalah persediaan dalam proses sebesar 7.500.000, kemudian persediaan komponen sepeda 6,9, dan biaya gaji perakitan sebesar 600. Jadi total dari job costing ini adalah 7.500.000. Rinciannya adalah seperti ini ditambah dengan expense-nya. Kemudian pada saat kita telah menyelesaikan proses perakitan sepeda tadi, maka kita buka kembali job costingnya atau pembiayaan pesanannya. Kemudian kita klik finishing. Di sini akan ditanyakan tanggal finishing, nomor batch-nya, dan segala macamnya. Kemudian karena kita akan finishing menjadi barang jadi, maka pada bagian roll over type kita pilih adalah to item. Di sini kita masukkan item hasil finishingnya adalah sepeda tipe A. Nah, karena kita membuat 3 unit sepeda, maka masukkan pada bagian quantity adalah 3. Di sini otomatis akan muncul cost-nya yaitu 2.500.000. Nilai ini adalah hasil dari 7.500.000 dibagi dengan 3. Sehingga nilai atau HPP dari 1 unit sepeda adalah 2.500.000. Kita klik OK. Nah, hasil dari finishing ini adalah inventory adjustment. Kita bisa lihat di sini. Kita refresh, maka sekarang item sepeda sudah memiliki kuantitas yaitu sebanyak 3, hasil dari finishing yang sudah dilakukan tadi. Nah, kita bisa lihat mutasinya di sini dari item history. Di sini jika kita buka atau kita double klik, maka yang muncul adalah inventory adjustment. Itulah mengapa disebutkan di awal bahwa salah satu fungsi dari inventory adjustment ini adalah menampung hasil dari finishing proses job costing, yang mana pilihan roll overnya adalah item atau ke barang. Di sini Sobat Accurate bisa lihat jurnalnya, hasil dari inventory adjustmentnya. Klik show jurnal. Jurnalnya adalah persediaan barang dagang sebesar 7.500.000. Kemudian persediaan dalam proses yaitu 7.500.000. Pada saat tadi kita membuat job costing, persediaan dalam proses berada di debit, kemudian pada saat di finishing berada di sisi kredit, sehingga persediaan dalam proses ini nilainya menjadi 0 dan timbul yaitu persediaan barang dagang sebesar 7.500.000. Nah, pada saat kita melakukan transaksi penjualan, misalkan di sini kita buat sales invoice, kita misalkan menjual 1 unit sepeda yang tadi sudah di finishing, misalkan kuantitasnya 1, harganya adalah 3 juta. Maka jika kita save, kemudian kita lihat jurnalnya. Di sini jurnalnya adalah account receivable 3 juta, yaitu perkalian dari quantity dan unit price atau harga jual. Kemudian COGS-nya adalah 2.500.000. 2.500.000 ini adalah hasil dari proses job costing yang tadi sudah dilakukan. Karena kita menjual hanya 1, maka COGS yang keluar di sini adalah 2.500.000. Sehingga dari proses penjualan ini akan ada gross profit sebesar 500.000. Kemudian proses job costing ini masih belum selesai karena kita masih belum melakukan pembayaran atau alokasi terhadap biaya gaji perakitan.
Misalkan pada akhir bulan dikeluarkan biaya untuk gaji perakitan yaitu sebesar 600.000. Misalkan nilainya sama. Maka kita harus membuat dari menu activities, kemudian cash bank, payment, lalu masukkan yaitu pembayarannya dari mana. Misalkan kas besar. Kemudian untuk memonya adalah pembayaran gaji perakitan. Lalu untuk bagian account numbernya adalah biaya gaji perakitan. Misalkan nilainya adalah 600.000. Nah, tujuan dari kita membuat ini adalah supaya pada saat kita memperhatikan di bagian laba rugi, di sini jika sobat Accurate perhatikan, nilai pada bagian gaji perakitan masih minus. Hal ini karena pada saat kita membuat job posting, dia berada di bagian sisi kredit sebesar 600.000. Itulah mengapa di sini nilainya menjadi minus. Oleh karena itu, kita harus buat yaitu proses realisasi untuk pembayaran gaji perakitannya. Misalkan di sini kita asumsikan nilainya sama antara yang kita estimasikan di job posting dengan realisasinya. Maka kita klik save and close. Dan jika sobat Accurate perhatikan, pada saat kita klik refresh, maka nilai di akun biaya gaji perakitan menjadi 0 atau sudah tidak ada lagi. Mengapa demikian? Hal ini karena nilai dari biaya gaji perakitan sudah dimasukkan ke dalam nilai inventory barang, yaitu item sepeda tadi. Dan juga pada saat terjadi penjualan, maka komponen dari 2.500.000 ini sudah termasuk dengan nilai dari biaya yang dimasukkan pada saat proses job posting. Baik, kita lanjutkan pada fitur job posting berikutnya, yaitu berfungsi untuk membuat repacking. Jadi jika sobat Accurate memiliki usaha dalam bidang repacking, misalkan sobat Accurate membeli minyak goreng dalam satuan drum, kemudian dijual dengan kemasan 2 liter, maka sobat Accurate dapat menggunakan fitur job posting untuk melakukan repacking dari kemasan drum ke kemasan 2 liter. Untuk melakukan pengemasan tadi juga misalkan akan ada biaya, misalkan biaya tambahan ada kemasan plastiknya, dan juga ada upah untuk bagian yang melakukan repacking. Maka sobat Accurate bisa buka kembali form job postingnya, kemudian masukkan misalkan description-nya adalah repacking. Lalu pada bagian item kita masukkan yaitu minyak goreng kemasan drum. Misalkan kita akan merepacking 1 drum dengan nilai yaitu 1 juta, di mana asumsi 1 drum ini misalkan terdiri dari 100 liter. Artinya kita akan merepack dengan 2 liter akan menjadi 50 kemasan 2 liter. Maka misalkan kita masukkan kemasan plastik, berarti kemasan plastik kita butuh 50. Nah, di sini asumsi adalah satu kemasan plastik harganya adalah Rp1.000, sehingga nilainya adalah 50.000. Kemudian di sini kita juga membutuhkan biaya, misalkan biaya untuk bagian yang merepacking. Di sini misalkan kita masukkan, kita samakan misalkan biaya gaji perakitan, nilainya katakan misalkan adalah 50.000. Maka di sini total dari job postingnya adalah sebesar 1.100.000 karena 1 juta ditambah dengan 50, kemudian expense-nya adalah 50. Kita simpan, maka jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut. Persediaan dalam proses sebesar 1.100.000. Kemudian di sini ada persediaan minyak drum berkurang di sisi kredit sebesar 1 juta. Kemudian ada persediaan kemasan karena kita gunakan juga berkurang sebesar 50.000. Kemudian ada biaya gaji perakitan sisi kredit sebesar 50.000. Sehingga totalnya adalah 1.100.000. Pada saat kita sudah selesai
melakukan job posting, lalu kita akan finishing, maka kita klik tombol finishing pada job postingnya. Kemudian kita masukkan itemnya, yaitu item minyak goreng kemasan 2 liter. Lalu karena menjadi 50 kemasan, maka kita isi 50. Otomatis di sini akan muncul cost per unitnya adalah 22.000. Nilai ini dari mana? Nilai ini dari total dari job posting, yaitu 1.100.000 dibagi dengan 50, sehingga harga modal untuk satu kemasan 2 liter adalah 22.000. Selanjutnya kita klik OK. Hasil dari proses finishing tadi yaitu jika kita lihat di master barang, kita refresh. Di sini otomatis minyak goreng kemasan 2 liter akan bertambah sebesar 50 kemasan. Jika kita kemudian membuat unit price atau harga jual sebesar 24.000, maka untuk setiap satu kemasannya akan terjadi profit sebesar 2.000. Untuk membuktikannya, kita bisa lihat dari menu aktivitas, kemudian ke sales, lalu ke sales invoice. Misalkan kita menjual ke pelanggan umum, contoh kita jual yaitu minyak goreng kemasan 2 liter sebanyak 1 unit. Saat kita simpan, lalu kita lihat jurnalnya di sini, maka Sobat Accurate bisa perhatikan nilai penjualan di sini adalah 24.000 dan COGS adalah 22.000, sehingga akan muncul profit sebesar 2.000 untuk setiap kemasan minyak goreng 2 liter yang terjual. Nah, untuk mengakui biaya yang dikeluarkan untuk upah bagian pengemasan, maka caranya sama seperti pada bagian perakitan sepeda tadi. Sobat Accurate bisa membuat payment, lalu isi keluar dari mana, kemudian pada bagian akun masukkan biayanya. Nah, misalkan biayanya ini katakanlah lebih besar, misalkan biayanya adalah 60.000, maka Sobat Accurate bisa klik simpan. Nah, jika Sobat Accurate perhatikan pada saat membuka profit and loss, di sini akan ada nilai selisih di akun biaya gaji perakitan sebesar 10.000. Jadi nilai ini nanti akan menjadi pengurang dari gross profit yang terjadi karena kita membebankan biaya gaji untuk bagian pengemasan tadi terlalu rendah, yaitu sebesar 50.000. Padahal aktualnya adalah sebesar 60.000. Jadi ini nanti secara general di profit and loss akan mengurangi nilai dari gross profit yang terjadi. Demikianlah penjelasan mengenai fungsi dari penyesuaian persediaan dan job costing atau pembiayaan pesanan. Semoga Sobat Accurate dapat memanfaatkan fitur ini untuk kelancaran bisnis Sobat Accurate. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video-video yang ada di channel Mastering Accurate, supaya kita makin tambah semangat untuk bikin videonya. Ciao!